2, 1. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami seluruh hadirin yang hadir dalam rangka launching Adkarbonis dan Seminar Nasional Monetisasi Karbon di Gedung Auditorium Perbanas Institut menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat-Mu yang tak akan mungkin lidah kami menyebutkan semuanya. Hanya karena izin-Mu, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan ini untuk mempersiapkan upaya kami dalam berkolaborasi dengan semua pihak untuk kerjasama baik dalam riset, edukasi, sosialisasi, serta bisnis di era green economy. Pentingnya carbon trading, pentingnya kegiatan-kegiatan terkait dengan internalisasi dampak daripada perubahan iklim, ya, hal-hal yang sifatnya teknis atau real sektor, ya, volunteer, tetapi sebelum itu menjadi sesuatu yang diwajibkan, ya, kita persiapkan, lakukan banyak hal dari awal, dukungan daripada perbankan atau industri keuangan. Itu esensinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga acara kita pagi ini bisa berlangsung. Saya akhiri. Adkarbonis berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Perbanas Institut dalam pengembangan literasi keuangan hijau, riset ekonomi karbon, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sustainability, finance, dan ESG. Kami juga melihat peran strategis Sukovindo dalam penguatan sistem verifikasi yang menjadi fondasi utama kredibilitas pasar karbon nasional maupun internasional. Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, menciptakan peluang investasi baru, serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Hujan rintik membasahi bumi.
sejuk berhembus pelan. Walau dingin menyelimuti pagi ini, semangat peserta tetap menyala dan penuh kehangatan. Dan ini ada 4 pakar yang luar biasa dari perspektif sektoral dan industri. Kita akan dengar bersama ya. Inilah yang kami lakukan, bahwa peran Skopindo sebagai lembaga independen, kami melakukan conformity of methodology use, karena banyak sekali metodologi yang digunakan, baik itu dari CDM, Vera, lembaga-lembaga lain yang sudah terpublic trust. Nah itu tentunya kita harus akan telusur, termasuk tools-tools yang akan digunakan. Bagaimana kelayakan dari proyek, karena masing-masing punya batasan. Mengenai keuangan keberlanjutan gitu ya. Nah di sini ternyata banyak ya kasus-kasus yang terjadi ya, belum mempublikasikan laporan emisi karbon. Padahal kan banyak perusahaan yang di dalam proses produksinya itu banyak menghasilkan karbon. Ya, contohnya untuk PT Inco ya yang sangat terkenal sekali nih. Selama bertahun-tahun karbon ini memang dipersepsikan sebagai ya biaya kepatuhan. Karbon dilihat sebagai kewajiban yang harus ditekan. Lalu juga fokusnya perusahaan adalah meminimalkan biaya, menghindari sanksi dan juga memenuhi regulasi. Tapi sekarang di paradigma yang baru, karbon ini diposisikan sebagai aset strategis, di mana kita bisa melihat bagaimana ini bisa meningkatkan nilai, meningkatkan daya saing, dan juga membuka akses pada pembiayaan hijau. Isu karbon ini bukan isu lingkungan. Itu harus ditegaskan pertama. Harus ada perubahan paradigma. Kalau dia hanya isu lingkungan, dari dulu sudah ada buku namanya Limit to Growth. Tapi nggak berkembang. Karena menempatkan isu-isu lingkungan itu terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik dan ESG. Tetapi isu karbon adalah isu yang berkaitan dengan risiko, isu yang berkaitan dengan GRC, sehingga ESG-nya berubah menjadi ESGRC. Jadi dua paradigm lingkungan berkembang menjadi ESG, dan paradigm bisnis berkembang menjadi GRC, dan kita coba satukan dua paradigma ini menjadi paradigma ESGRC. Dari DPR sendiri apakah support untuk hal ini, kemudian dari kementerian dan dari pemerintah sendiri sampai sejauh apa sih supportnya untuk emisi karbon ini? Terima kasih. Buat saya itu, saya ngelihat bahwa monetisasi karbon itu kok kayak silo dengan lingkungannya yang terjadi di Indonesia sekarang. Yang kedua itu adalah banyaknya sustainability award yang terjadi di Indonesia. Dibandingkan saya beli solar panel, uang saya kembali 7,3 tahun. Kalau saya belikan ke ojek, 3 tahun uang saya kembali. Sisanya saya untung. Ini orang bisnis, Pak. Tapi saya tuh dimarahin sama orang-orang climate change. Ya kan? Nah, saya minta pendapat dari Bapak. Situasi ini terjadi di lapangan. Ya, jadi ini masalahnya kan adalah transition. Yang namanya climate change risk, carbon risk, itu ada dua. Pertama physical, satu. Ya, Bapak walaupun kelihatannya untung, tapi menciptakan eksternalitas negatif terhadap alam ini, berkontribusi, tapi Bapak tidak hitung. Kan begitu. Tapi kalau Bapak fair harus Bapak hitung. Nah, disinilah maka eksternalitas negatif itu secara makro bisa berkembang, menimbulkan yang namanya physical risk. Yang kedua adalah transition risk, harus diantisipasi.